Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Suciarsyari. Saya dari kelas 3C, Bimbingan dan Konseling dengan NIM 11114200018, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar adalah suatu kesatuan integral dari berbagai konsep dasar ilmu pengetahuan alam. Ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat esensial, contohnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Ketiga ilmu tersebut juga memiliki turunan lagi. Mengapa kita harus mempelajari ilmu alamiah dasar? Karena berbagai konsep dasar ilmu pengetahuan alam yang dikaji dalam ilmu alamiah dasar merupakan konsep yang dapat dilihat, diamati, dan diimplementasikan pada lingkungan sekitar dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pembentukan alam semesta. Al-Quran Surah Fussilat ayat 11. Pembentukan alam semesta dalam perspektif Al-Quran. Kata asap dalam ayat tersebut menurut para ahli tafsir adalah merupakan kumpulan gas-gas dan partikel-partikel halus, baik dalam bentuk padat maupun cair, pada temperatur yang tinggi maupun rendah dalam suatu campuran yang lebih atau kurang stabil. Pembentukan alam semesta dalam perspektif sains. Yang pertama, teori ledakan besar. Menurut Einstein, alam semesta ini mengembang, seluruh planet dan bintang terus bergerak saling menjauhi dan seolah-olah berasal dari satu tempat yang sama. Yang kedua, teori Kant-Lewis. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Pierre Laplace pada tahun 1796 bahwa alam semesta terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut. Gaya tarik-menarik antara gas ini kemudian membentuk kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang semakin cepat ini, kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah, dan memadat. Bagian inilah yang membentuk planet-planet di alam semesta. Yang ketiga, teori bintang kembar. Teori ini dikembangkan oleh ahli astronomi R.A. Littleton pada tahun 1956. Dia mengungkapkan bahwa galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, angka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak itu. Karakteristik planet bumi. Yang pertama, planet bumi merupakan satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Yang kedua, planet bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari. Ketiga, planet bumi menjadi planet paling padat dalam tata surya. Keempat, planet bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas lainnya. Planet bumi berwarna biru, kehijauan dilihat dari luar angkasa.
Planet Bumi, wilayah permukaannya terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Planet Bumi memiliki satu satelit alami bernama Bulan. Planet Bumi tidak memiliki cincin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang tata surya. Tata surya merupakan suatu sistem terdiri atas matahari, planet-planet, dan berbagai benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Berdasarkan jarak ke matahari, planet-planet dari dalam yaitu Merkurius dan Venus, dan planet-planet dari luar yaitu Mars, Jupiter, Merkurius, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang IPA dan teknologi. Ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu dan di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Orang yang menekuni bidang ilmu pengetahuan alam disebut sebagai saintis. Ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu dan di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan sedangkan teknologi adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu pengetahuan alam. Hubungan ilmu pengetahuan alam dengan teknologi secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan dikatakan langsung ketika dalam pelaksanaan suatu teknologi secara sadar kita libatkan ilmu pengetahuan alam. Misalnya ditemukannya panel surya yang digunakan untuk menangkap energi panas matahari yang digunakan sebagai energi alami sebagai pembangkit listrik. Hubungan dikatakan tidak langsung ketika dalam pembuatan suatu teknologi secara tidak sadar melibatkan ilmu pengetahuan, misalnya dalam pembuatan tape. Pada zaman dahulu yang tidak disadari ternyata melibatkan teori-teori ilmu pengetahuan saat ini. Itulah tadi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.